nggak boleh. Ya, kita akan belajar tentang kedaulatan Allah ya. Ada tiga yang penting ya, yang jadi pilar yang sangat sulit ya. Dan ini sampai sekarang itu jadi pertentangan yang mungkin memisahkan gereja juga. Jadi antara Injili, Reformasi, terus kubu yang satunya Katolik dengan gereja karismatik Pentakosta. Itu dia beda, beda. Nah, kita belajar pemikiran dasarnya. Kita lihat Kejadian 42 ayat 28. Ya, ini ya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar. Jadi tawar itu udah kehilangan apa ya, takut lah istilahnya. Jadi udah nggak bisa apa-apa mereka ya. Hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar. Mereka takut, wah ini kita nanti dipenjara ini kan, karena dimasukin uang itu kan. Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah, ini satu perkataan yang sangat jujur ya. Jadi waktu Yusuf meminta para pegawai Fir'aun itu ngasih uang, itu kan mereka nggak tahu. Dan mereka berpikir begini, waduh kita dijebak ini, kita dianggap menyuri uangnya orang di Mesir kan. Nah kalau ketangkep ketahuan, waduh habislah kita. Maka mereka takut dan mereka tawar kan. Terus dikatakan ada satu kalimat ini, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Jadi perbuatan yang Yusuf lakukan dengan ngasih uang, dengan ngasih semacam apa itu barang yang supaya Benyamin bisa datang gitu kan. Dan itu kan cara-cara duniawi, sebenarnya. Cara-cara ya akal-akalan lah supaya menjebak mereka tidak bisa pulang, supaya ada yang menjemput Benyamin kan, karena dia cinta Benyamin. Nah, ini adalah satu kondisi kelemahan manusia dan dalam kejatuhan manusia tuh ini nggak terelakkan. Dalam pelayanan juga sama. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang maksudnya itu tidak baik. Dia pelayanan itu hanya ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan. Ya, saya ingin menyanyi di gereja, kalau dikasih menyanyi saya nggak mau gitu kan. Itu motivasinya banyak sekali yang menyimpang, yang tidak sejalur. Tetapi waktu dikatakan, apakah ini juga Allah perbuat bagi kita? Nah, coba perhatikan ya. Berarti kalau saya mendapatkan kecelakaan, wah ini karena dosa kita dulu jual Yusuf. Sekarang ditimpakan kita, ini hukum karmanya, tahu ya? Ini balasannya, timbal baliknya, hukum tabur tuai. Jadi orang yang menanam ketidakjujuran, orang menanam kebohongan, itu selalu hatinya tuh nggak tenang dia. Kamu kalau nggak tenang ya, itu periksa diri. Nggak tenang periksa diri. Kalau saya mulai merasa apa ya, ketenangan yang betul-betul secara spiritual itu setelah saya umur berapa? 24, 23, 24. Setelah saya nggak jadi mati, yang keempat kali. Nah, di situ saya melihat, saya tahu bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Setiap kejadian sekecil apapun, mulai dari helm saya yang pecah gitu kan, dan nggak pecah kepala saya gitu kan. Terus kemudian yang kena kok cuma sini gitu. Terus saya disediakan dokter yang ahli dari Jerman, baru lulus Jerman, yang paling pinter di Jerman, itu orang Indonesia, dan bisa mengoperasi tulang di dalam tanpa membuka dan menyobek-nyobek muka. Jadi melalui ini, di dalam ini. Dan dia punya alat. Terus kemudian saya butuh titanum yang paling panjang kan. Indonesia waktu itu jarang sekali dan itu mahal. Sekitar hampir 17 juta. Nah saya nggak punya uang semuanya. Nggak mungkin saya usahakan. Itu semua diatur Tuhan dan semua disediakan. Saya cuma mengalami dalam kesakitan, terus dioperasi, itu aja. Tapi semuanya itu
Saya sadar betul, setelah selesai, saya yakin ini semua Tuhan atur gitu. Nggak ada yang nggak Tuhan atur. Apapun. Terus saya kecelakaan. Ini sepatu saya ini ya, ini jebol ini. Saya pakai terus. Sampai istri saya marah. Kamu nggak malu? Enggak. Malu dong katanya. Ada sepatu yang bagus itu kan beli nggak pernah dipakai. Dikasih orang ada gitu. Enggak, kenapa? Ini mengingatkan saya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dan itu saya ditabrak itu di putaran yang itu ya, apa itu yang Cimahi itu, bukan Cimahi sana, yang di sini yang pom bensin kan itu ada putaran. Nah orang dari pom bensin tiba-tiba wot gitu. Padahal ini kan udah hijau dia, udah hijau. Anak muda nggak tahu gimana, nggak lihat atau pikir masih sepi, dan ini sudah jalan. Nah waktu berjalan ini orang kan ke bensin terus ya lurus kan. Nah terus saya kan nyalip dari kanan, seret gitu kan. Ini terobos, wot gitu kan. Waduh, kena ini. Dan saya tahu, kena ini. Dan saya rem nggak bisa karena saya ngerem depan nggak ada apa-apa gitu kan. Wah nggak bisa. Saya rem malah kena. Terus saya cepetin. Nah anaknya waktu begini dia nggak ke sini, dia ke sini. Jadi waktu sini kan harusnya dia nggak mungkin ke sini kan, harusnya nyebrang ke sini kan. Dia ke sini. Nah kena dia gitu. Ya, ya helmnya ininya pecah lah, apa ini ya. Nah terus selesai, saya pikir terus saya tuh selesai itu saya tanya, Pak maaf ya gini, saya tanya kamu rusak apanya gitu. Loh kok bapak yang tanya katanya. Itu bapak kan ini terus tangan tangan saya kan biru kan ini kan kena tanah ini nahan kepala saya. Kalau enggak kena ini dipadukan itu dua pecah itu. Tapi karena saya nggak bisa tahan ini akhirnya saya dipijet urut itu oleh sing saya alum selama berapa ya seminggu lebih itu. Dan dia jago dia tahu urat-uratnya dibalikin bisa. Waduh sakitnya luar biasa. Ini kan kayak gini kan, begini kan, waduh, begitu klak klak klak, waduh itu rasanya sampai ke sumsum. Tahan ya kata. Lu nanti kalau patah gimana? Enggak lah katanya. Ini urat ini kan, bunyi krak, krak gitu kan. Waduh sakitnya. Terus begitu selesai, saya sampai gerakin aja nggak bisa. Terus kaki saya kena itu tulangnya kena tulang di sini. Sini ada tanda lukanya. Kena kan terus ini sikut yang dengkul ini kena juga. Terus begitu selesai, saya tuh nggak berpikir saya tuh ditolong dulu nggak. Saya lihat anaknya dulu. Motor nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Nggak pak, saya nabrak bapak. Saya nggak apa-apain mau nggak apa-apa. Ya udah pulang aja. Terus bapak gimana itu? Ada orang datang kan. Terus diambil motor saya gitu. Terus diambil, diangkat. Saya pikir motornya jalan nggak? Kalau jalan saya mau jalan gitu. Cuma masalahnya ini kok rasanya ada lengket-lengket, berdarah dia. Terus kaki saya kok kayak perih gitu kan. Saya lihat, waduh kena kaki. Ini kena. Terus ini kena kan. Bisa pulang nggak gitu kan. Terus saya telepon ke sini. Telepon Pak Supri ya. Pak Supri, saya nggak bisa ngajar gini-gini kan. Oh iya Pak, saya lagi kecelakaan. Terus saya foto kan. Saya foto ini loh. Oh iya Pak, nggak usah ngajar. Terus saya ke rumah sakit atau saya pulang gitu. Saya pulang nggak ada orang. Istri saya pergi kontrol juga. Saya pikir, ada pulang aja lah. Jadi saya beli obat sendiri. Semua, kan saya tahu kalau orang seperti ini kan beli perban. Terus yang perban yang Hansaplast yang panjang itu kan untuk luka semuanya. Terus beli betadine. Beli sendiri ya. Jadi sambil ini tangan udah gitu kan, terus saya coba naik motor, berat naik motor. Terus saya cuma bisa ngegasnya begini aja. Jadi tangannya nggak bisa ini. Cuman gini ngegasnya. Pelan-pelan, net, net, gitu. Sampai di apotek, terus ini udah bengkak ini. Sampai di apotek, beli, antri sebentar, terus semuanya selesai, saya bawa. Terus waktu saya di rumah, saya kan ngobati sendiri. Istri saya datang, waget ya. Kenapa? Kecelakaan kamu katanya.
Iyalah Tuhan baik lah gitu. Tuhan baik gimana? Kecelakaan kok Tuhan baik? Iya, terus Tuhan nggak baik gitu, saya begitu. Ya, terus begitu selesai, terus ditanya, mau ke rumah sakit nggak gitu? Saya ngomong, enggak lah, tunggu aja lah. Besoknya saya nggak bisa jalan. Yang yang sebelah kanan nggak bisa jalan. Kok nggak bisa gitu? Terus saya panggil tukang urut kan. Karena dari jemaat, terus kita panggil. Yang kaki cepet ya, yang tangan diginiin. Waduh. Terus dilihatin, wah ini darahnya beku Pak katanya. Jadi di apa ini dibalsem dulu. Nah ini sudah mulai enakan. Nah besok saya datang, ini diurut gitu kan. Nah waktu dikasih balsem hangat gitu kan, terus kasih obat anti sakit kan, Ponstan itu kan. Saya minum Ponstan. Nah besoknya saya diurut. Nah waktu diurut itu, waduh sakitnya. Nah waktu saya ngalami itu, saya cuma mikir satu, mikirnya begini, saya ngalamin ini apa yang Tuhan minta saya harus saksikan gitu. Satu ke orang itu kan, satu ke orang-orang yang sekitarnya itu, saya minta tolong dikasih motornya coba jalanin, untung nggak dibawa pulang gitu kan, dicuri gitu kan. Oh masih bisa Pak, tuh Pak, setirnya harus hati-hati gitu. Oh ya nggak apa-apa lah gitu. Terus saya coba, "Loh, Pak nggak apa-apa Pak katanya. Nggak lah, saya coba pelan-pelan gitu, pelan-pelan pulang kan, terus beli ke apotek. Nah yang kedua istri saya, karena dia pernah ngalami bersama saya kan 2 kali kecelakaan itu kan. Yang dua ini saya masih belum punya istri. Yang dua istri. Dan ini dia yang ketiga ini kan. Terus begitu dia selesai, itu yang sibuk dia ngasih air anget. Pokoknya dia, wih, sibuk gitu ya. Udahlah kamu jangan jangan jadi Marta gitu. Jadi Maria aja. Kenapa? Kamu lebih baik di sebelah saya daripada kamu nyiapin semua. Kenapa? Ini udah nanti sembuh sendiri. Biarin aja nggak apa-apa. Terus dia beli balsem yang bagus yang dari ular itu. Ya, dari ular. Nah itu nolong banyak. Balsem yang dari ular, minyak ular. Itu nolong banyak. Ke luka juga sama. Jadi mempercepat lah. Nah di situ kita belajar apa? Seperti tadi, apa yang Tuhan lakukan bagi kita gitu. Apalagi yang Tuhan lakukan. Nah di sini konteksnya, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Konteksnya itu apa? Waduh, saya dihukum apa lagi? Nah kalau kita enggak, kita bukan dihukum ini, tapi kita mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Jadi setiap penderitaan, kesulitan itu, kita harus mampu melihat Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Dan nggak takut, saya nggak pernah takut. Mau takut mati ke apa? Nggak ada yang seperti itu. Yang takut orang lain. Ya, sampai mama saya itu telepon saya. Diberitahu istri saya, ini. Saya nggak ngomong kan diberitahu. Ya, dia langsung ngomong dengan saya, kamu nggak apa-apa gitu kan. Saya ngomong, harusnya mama yang saya tanya, karena mama saya kan sakit. Ininya pinggulnya kan patah. Udahlah nggak apa-apa, saya mama yang lebih harusnya diperhatikan. Jadi kita tahu bahwa kedaulatan Allah itu membawa kita satu kesadaran, kita begitu bergantung pada Tuhan, kita tahu Tuhan tahu semuanya, Tuhan yang mengatur semuanya, dan kita tidak boleh menyesali atau menyalahkan siapapun dalam setiap kejadian. Kita boleh mencari, oh ini kenapa terjadi seperti boleh gitu ya. Tapi jangan sekali-kali menimpakan kesalahan pada orang lain. Karena kecerobohan dan semuanya. Termasuk kita juga ceroboh. Saya juga kan, kalau saya pelan-pelan kan nggak kena. Karena mau nggak mau kan saya harus nyalip yang orang belok kiri kan. Nah itu semua nggak bisa dipikirkan. Tapi begitu menimpa, ya kita harus tahu bahwa ini adalah satu karya Tuhan juga yang terjadi dalam hidup kita. Ya, oke, kita lihat sekarang di dalam Daniel pasal 4. Dan ini lebih jelas lagi ya, Daniel pasal 4 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Ayat 24 ya, saya bacakan ayat 23. Tentang Tuanku Raja lihat, ya, apa itu? Satu mimpi, ya, mimpi yang
yang itu ya, pohon yang besar akhirnya tambah besar terus ditebang Tuhan itu ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-23. Yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Nah, pohon itu siapa? Kerajaan dan Nebukadnezar di dalamnya. Yang tinggi besar itu ditebang, pohon itu ditebang karena dia melawan Tuhan. Dan dikatakan di sini, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah. Tunggulnya ada dalam tanah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tunggul Taruk Isai dan tunas Daud. Nah ini diberi kesempatan oleh Tuhan, Nebukadnezar itu diberitahu, nih loh, kamu ada masanya. Nih, jadi diberi waktu penghakiman dan kesempatan untuk hidup baru, hidup kembali, hidup yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan di sini, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang. Masih ingat kan? Bahwa Nebukadnezar dihantam oleh Tuhan dan dijadikan seperti sapi, seperti binatang, makan rumput selama 7 masa. Ya, hingga sudah berlaku demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Jadi yang berdaulat siapa? Nebukadnezar atau Tuhan? Yang ngatur Nebukadnezar atau Tuhan yang mengatur Nebukadnezar atau Nebukadnezar mengatur Tuhan? Nebukadnezar ngatur Daniel, Sadrak Mesak Abednego, penentu hidup mereka, atau Nebukadnezar dihitung Tuhan hidupnya? Dan ini pandangan sovereignty of man dan sovereignty of God. Jadi kedaulatan manusia di bawah kedaulatan Allah. Pengaturan manusia, kuasa manusia di bawah kuasa Allah. Dan itu nggak bisa keluar gitu. Begitu itu dinyatakan oleh Tuhan, selalu Tuhan kalau menyatakan satu visi, bukan kepada orang percaya, bukan pada gereja, kepada orang dunia, itu kematian. Tahu ya? Visi itu visi kebinasaan, penghakiman, dan langsung penghukuman. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan 7 masa dihajar oleh Tuhan dan dipermalukan supaya orang ini tahu diri. Raja yang penuh dengan kekuatan dan punya patung yang besar, yang hebat, yang dipuja-puja itu sekarang hina jadi binatang. Seperti binatang. Bertransformasi jadi setengah binatang. Jadi satu-satunya manusia yang hidupnya itu persis binatang. Makanya seperti binatang. Itu Nebukadnezar. Saudara, kalau kita makan rumput jadinya apa? Jadi kambing. Kulit kita punya tanduk semuanya gitu kan. Kan harusnya bertanggung. Jadi mukanya tuh ininya bulunya bukan bulu, itu kalau kita mau bulu kayak itu apa? Kalau elang itu kan bukan bulu apa itu ya? Ya, yang gede-gede itu loh. Nah, kalau kita lihat ya, kita punya bulu kan halus. Coba lihat orang hutan, kan beda bulunya. Iya kan? Bedanya bulu. Nah, apalagi Nebukadnezar itu rambutnya dan semua kukunya itu keluar semua. Jadi kukunya itu kayak kuku binatang dia. Orang yang lihat itu takut semua. Ya, itu satu-satunya manusia yang dijadikan betul-betul contoh sepanjang sejarah manusia itu. Kalau kamu jadi raja melawan Tuhan yang berdaulat, nih jadinya. Saya kalau ngomong beberapa dengan pejabat-pejabat ya, atau orang-orang korupsi yang di Banjai itu, saya pernah pelayanan penjara itu, dan saya beritahu, kamu masuk penjara, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena yang makan duitnya kan kamu. Betul kan? Yang berbuat dosa kamu. Terus kamu nyalain Tuhan. Itu kurang ajar. Itu satu orang yang kaya, yang dulu punya perusahaan besar. Waktu saya khotbah, marah dia. Bapak datang ini bukan ngasih kami hiburan, malah jorokin kami katanya gitu. Terus saya beritahu, ini diskusi kan, setelah khotbah apa renungan diskusi. Mak, saya itu ya dia cerita gitu.
Bapak betul-betul hari ini membuat saya tuh bukan jengkel dengan Bapak ya, ya jengkel dengan kondisi kondisi gitu kan. Terus saya tanya, yang berdosa kamu, yang nikmati semua kamu. Kamu jangan salahkan Tuhan. Kamu di penjara ini itu satu kesempatan yang indah. Berapa tahun kamu? 5 tahun, Pak. Sekarang berapa tahun? Baru 2 tahun. Kurang berapa 3 tahun? Nah, 3 tahun di tempat ini, apa yang bisa kamu nyatakan hidup Tuhan bersama dengan kamu? Bukan mikirin nanti saya nipu orang lagi enggak. Bukan. Kamu hidupnya udah baru, udah digantikan oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin kalau kamu sekarang bisa ngutuki Tuhan itu nggak bisa. Dan saya beritahu, kalau kamu sampai ngutuki Tuhan, kamu bukan orang Kristen. Karena tidak ada mulut yang mengakui Tuhan mengutuki Tuhan, nggak ada. Tahu cerita Nigeria yang dibunuh di depan? Ini ada ceritanya dan foto-fotonya ada. Jadi papanya, kakek papanya itu dibunuh berapa? 30 tahun lebih. Terus anaknya itu mendirikan gereja, terus ada berapa orang ditembak itu, ada filmnya kan, dua tembak itu berapa ratus orang itu radikal, yang orang-orang radikal apa itu Islam Nigeria itu datang tembaki semua, mati di jalan tembak. Dan selesai 10 orang ditaruh di depan, mau ditembak kepalanya satu-satu, udah siap ini, dan di depan ini semua istrinya anaknya semua di depan jemaah, nih lihat semua ya, kalau kamu nggak tinggalkan gereja ini, tidak tinggalkan nama Yesus itu, mati semua. Suamimu, anakmu semua mati di sini. Tembak semua. Nah, udah siap kan? Tiba-tiba, tahu, waktu mereka persiapan semua itu, udah liatin udah siap, pasukannya udah siap, kan bukan pistol gini kan, yang panjang itu kan. Itu kalau nembak tembus kan, gitu. Uh, itu tulang tembus itu. Oke siap, gitu kan. Begitu mereka siap, itu langit itu tiba-tiba hitam. Terus kemudian angin mulai kerasa, puter-puter gitu. Orang ini lihat, tanya pemimpinnya, gimana itu? Terus dia lihat, Mbak, siapa aja? Dari sana mulai. Begitu, dari sana mulai, itu angin tambah gede. Gede, 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 gede. Pasir yang di sekeliling mereka itu terangkat ya. Itu dilihat oleh semua orang. Tuhan, kan mereka berdoa kan. Wah, tolong kami gitu. Itu pasir ya. Ngelilingi mereka tuh nggak? Dan tambah gede, tambah gede. Tahu nggak? Kalau kasir itu tambah gede, dia tambah cepat. Itu nyedot orang. Tahu nyedot orang. Badai, badai-badai yang di Amerika yang tornado itu, ya. Kalau kita pegang pintu di luar ya, kita pegang pintu gini kan di luar. Badai itu ada. Itu kalau kecepatannya 150, kamu pegang gini kan, gitu. Tubuhmu terangkat kan, terangkat gini kan, dan kita nggak tahan itu. Begitu lepas, dibawa ke langit, diputer. Terus kemana dilempar nggak tahu. Nah itu waktu muter gini, itu ketuanya yang mau merintahin mau nembak itu, dia liatin. Semakin dia lihat itu tiba-tiba di atas itu kayak ada apinya. Gitu. Lari mereka. Jadi harusnya kan tembak aja kan, tembak dia gitu kan harusnya ambil lari gitu kan. Nah, mereka takut dulu. Begitu keluar cahaya itu, terus turun seperti api. Wah, mereka kan, wah mati saya gitu kan. Mereka tinggal lari. 18 orang itu naik motor lari, goncengan, lari gitu. Dan itu putus-putus selesai.
tenang lagi. Dan kayak ada hujan ya kan. Terus dilihat yang sekelilingnya, nggak ada, kering semua, kering semua. Itu disaksikan, dibahas oleh rohani 1 menit. Nanti dilihat ya, dia cerita semua. Dan mulai saat itu tahu nggak apa yang terjadi? 18 orang, 8 orang kalau nggak salah 8 orang dari mereka dan ketuanya yang memimpin bertobat. Dan dengan waktu itu setahun yang lalu itu gereja itu sekarang udah penuh luar biasa sampai keluar semua. Yang terakhir mau ditembaki lagi, tapi untung dari apa ini pelayanan misi Kristen mereka kirim semacam bayar pasukan Nigeria untuk jaga ini. Jadi kalau kita lihat ya kalau kita ditolong sih ya bagus gitu ya, tapi nggak ditolong gimana? Apa yang kita susahin? Seorang ibu waktu ditanya, kamu siap mati nggak? Ya nggak siap, Pak. Betul kan? Nggak siap. Waktu kamu hamil, udah gede, udah 9 bulan, jangan 10 bulan, kebesaran di dalam, nggak bisa keluar nanti. Udah gede gitu. Saya tanya, kamu rela mati? Mau saya mati. Kenapa? Kalau kamu, ya ini kan cewek, saya bukan cewek. Kalau udah gede gitu kan, ini anakmu gitu kan. Terus kamu, itu nyawa lah. Jadi artinya apa? Sekali waktu kamu itu langsung dipanggil Tuhan. Kayak Rahel itu kan. Mati deh. Tangisan itu menghantar Rahel ke Tuhan. Siapa dia? Benyamin. Benyamin itu lahir dengan pengorbanan Rahel mati. Padahal Rahel itu sangat begitu mencintai gitu kan. Tapi begitu saatnya, maka dikatakan tangisan Rahel. Di Alkitab yang dicatat cuma tangisan apa? Rahel. Seperti tangisan di Rama. Sama. Jadi artinya apa? Kasih yang paling besar seorang manusia, seorang ibu, yang terbesar itu apa? Karena anaknya supaya lahir dan supaya selamat. Dia berikan darahnya sendiri. Itu kan nggak bisa darah. Zaman dulu kan nggak ada infus kan. Kalau ada infus, selamat itu rahim. Ada dokter kayak sekarang kan, wah selamat ya. Tapi zaman dulu kan nggak ada dokter dukun apa nggak ada. Bidan juga nggak ada kan. Yang ada ya mungkin ya secara alami kan, yang sudah pengalaman melahirkan anak. Siapa pernah ikut ngelahirin anak? Pernah nggak? Pernah ya? Aduh, itu saya lihat itu nggak tega loh. Uh, Saya ngelihat waktu saya pelayanan belum menikah ya, saya lihat itu. Yang kedua itu adik saya. Yang ketiga istri saya sendiri. Pak, Bapak nggak boleh masuk. Ini aturan rumah sakit kita. Saya datang ke dokternya. Dokter, namanya Budi, ya. Dokter Budi, saya boleh nggak masuk? Karena tadi suster nggak boleh. Omong aja, diizinin oleh dokter dari Pak Budi. Gitu. Oh iya, benar Pak, ya boleh. Ya boleh. Waktu saya dilarang itu masuk kan, istri saya udah buka 5 ke 6 udah mau keluar. Dan nggak ditolong dengan suster. Saya tahu suaranya. Dia panggil saya. Wah, ini kalau panggil saya bisa mati dia. Kalau saya nggak tolong, mati dia kehabisan tenaga dia. Susternya santai aja. Liatin TV waktu itu siapa? Siapa nih? Empat mata siapa itu? Yang sekarang stroke. Kembali ke laptop. Ini. Tukul, tukul. Itu suster lihat tukul. Yang mau ngelahirin setengah mati dia tertawa hehehe gitu. Terus saya masuk. Sus, saya mau istri saya kenapa? Dia tidak tidak minta tolong saya. Kenapa suster di sini
Nggak dengar saya, nggak dengar liatin tukul, tertawa-tawa gitu. Saya udah izin dokter kalau nggak percaya izin dokter sama teman istri. Oh iya Pak, waktu dia datang, susternya antar saya, dilihat, wah Pak, udah buka 5. Wow, dianya yang ketakutan. Kenapa? Untung nggak kepalanya keluar gitu. Anak saya begitu keluar kepalanya, itu kayak Mister Spock, manusia planet. Lonjong dia, kepalanya gini. Waktu lahir, ih anak saya bukan. Ya itu karena yang ngeden-ngeden gitu kan. Dari kepalanya masuk keluar, masuk akhirnya bentuknya gitu, lonjong gitu. Terus saya tanya dokternya, dok, ini terus diapain dok? Oh bisa tenang aja, nanti kamu kasih air anget gini-gini ini, nanti balik bunter katanya. Bener dok, kok kayak gini. Enggak tenang, itu masih empuk katanya, tulangnya masih tulang rawan. Bisa katanya. Tapi yang tekun ya, kalau enggak ya gitu terus dia. Ini dia. Terus selesai, coba kalau saya nggak dengar suara istri saya. Terus susternya liatin gitu, gitu kan. Mati istri saya. Saya tanya, dari mana kuasa itu? Terus saya dapat hikmat telepon ke dokternya. Kan saya juga nggak boleh masuk kan. Telepon dokternya. Dan minta izin. Begitu diizinin, saya langsung masuk. Begitu masuk, susternya langsung ketakutan kan, Pak. Udah buka 5. Kalau udah 5, 6, 7, udah. Kepala bayinya udah untuk itu kan. Tuh, gitu. Itu katanya dokternya. Saya tanya, dok, kalau udah gitu kepala bayi itu, itu paling sakit katanya. Wah itu tadi suster dibiarin. Suster gendong itu katanya. Suster edan itu katanya. Nanti saya tegur aja. Bener itu kok. Iya, wah, istri saya udah buka 6 katanya. Wah, gimana? Buka 1 harus hubungi saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada waktunya panjang katanya lebih dari 1 jam katanya. Bisa 2 jam. Dibiarin. Saya pikir itu nggak tahu suaranya siapa gitu kan. Begitu sebut nama saya itu kan agak jauh, jauh kan. Jadi ini lorong ini kan gini. Kamar yang kedua kan. Kok kayaknya suara istri saya gitu. Loh, ya saya pikir ya biasalah orang sakit kan mau ngelahirin gitu. Saya pikir ada suster. Begitu dia ngomong saya, panggil saya Koko kan. Kok sakit katanya. Waduh, ini celaka ini. Saya masuk susternya, ya itu tadi. Waduh, tambah sakit hati saya. Terus saya belajar apa? Semua dikendalikan Tuhan. Nggak bisa gitu. Bersyukurnya apa? Ya kita ada suaranya, terus kita dapat hikmatnya, terus akhirnya tertolong. Dan anaknya juga akhirnya lahir dengan baik. Dan lahir normal. Jadi dokternya begitu saya telepon, dok ini udah segini, buka 6 ke 7. Oh ya, saya langsung ke sana, tunggu aja sebentar lagi. 15 menit nggak sampai. Karena rumahnya di perumahan belakang. Terus datang, oke, dokternya sangat sangat pengalaman, umurnya udah 78 tahun. Pegang itu aja gini-gini deh. Tapi saya senang dokter itu kenapa? Karena dia tidak mau operasi. Diusahakan sampai lahir normal. Kalau yang dokter lain, operasi, operasi, operasi gitu. Saya nggak mau. Saya senang. Akhirnya lancar kan, keluar lancar. Dan itu saya melihat sendiri, kepala anak saya itu keluar, masuk, keluar, masuk. Begitu keluar, ya itu lonjong itu. Terus saya, dok kok kayak gini dok? Ini terlalu lama, dibiarin. Makanya jadi gini dia. Harusnya bulat, karena ya kayak bikin bakpo kan, itu kan gitu gila-gila kan. Dulu akhirnya lonjong dia. Itu selama berapa? Sebulan lebih. Tiap hari aja gini terus. Kasih air hangat, akhirnya normal. Ya. Oke, kita belajar ya. Jadi ini satu pernyataan yang luar biasa. Kita lihat Roma pasal 8 yang terakhir. Masih jam 5 ya. Roma pasal, nanti kita masuk ke kehendak bebas. Ayat yang ke-37.
Kita baca 37 terus kita ke atas ya. 33. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, ingat ya, kita sudah menang, kita bukan bertanding untuk menang, tapi kita bertanding nanti kita juara. Nah, itu bedanya. Kalau saya lomba supaya juara, supaya menang di sana. Kalau ini enggak, kamu sudah dimenangkan. Jadi waktu kamu lomba, lombanya sukacita. Waktu masuk garis finish, itu bukan karena mau mencapai keselamatan, bukan. Tapi menikmati keselamatan pada puncaknya, itu beda. Hidup kita itu seperti itu. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang, dan dia yang telah mengasihi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan yang kedua, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi pedang itu senjata ya. Bisa bom, bisa pisau, bisa stand gun, bisa granat, bisa nuklir, dan semuanya. Siapa yang bisa memisahkan? Nggak ada. Dan dikatakan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau, nah ini yang kita harus dengar baik-baik. Paulus bukan hanya melihat kedaulatan Allah itu pada hal-hal yang terlihat sejarah manusia dan peristiwa kondisi manusia. Dia katakan ini, kuasa-kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, roh-roh jahat itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya kita ini lagi berperang apa? Lagi berperang secara peperangan rohani. Dan Tuhan katakan, aku menyertai engkau karena engkau pasti menang. Engkau lebih dari pemenang. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menghentikan kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, nah ini kemarin saya baru beritahu, membahas tentang lampros. Engkau adalah terang Allah. Jadi lampros itu berasal dari terang dan kemudian dinyalakan. Nah itu kita. Pelita itu kita. Tapi Yesus katakan, akulah terang dunia. Engkau adalah terang lamprosnya. Bukan terangnya, tapi kamu menyalurkan terangnya. Jadi baru dinyalakan, kamu baru nyala. Lampros. Nah istilah terang ini dalam dunia roh, nah kita harus tahu. Ini saya banyak membaca tentang ini ya. Perhatikan ya, saya tanya sekarang. Iblis itu terang atau gelap? Semua bentuk tentang iblis, semuanya bentuknya gelap, pasti kan? Dan serem, gambarnya serem. Kalau malaikat, bentuknya ada yang serem nggak? Nggak ada, indah. Dan kemudian ya lebih ke arah laki-laki yang, ya bukan laki-laki kan, malaikat nggak ada laki perempuan kan. Bentuknya tuh cantik ganteng sekali. Cantik dan ganteng jadi satu. Itu malaikat. Dan punya sayap dan bentuknya tuh selalu bercahaya. Kan gitu kan? Nah sekarang saya tanya, setiap orang Kristen yang lahir dari Roh Kudus dan diberi oleh terang Kristus, saya tanya sih, kamu ada terangnya nggak? Mana Pak? Nggak ada gini Kak. Mana terangnya? Terangmu itu terang roh. Jadi yang bisa melihat terangmu itu roh-roh jahat. Tahu rohmu apa? Bisa nangkep. Jadi kalau engkau adalah bait Allah, Roh Kudus diam dalam hati kamu, dan Kristus, tubuh Kristus ada dalam diri kamu, saya tanya, roh-roh jahat itu tahu nggak? Ada terang dalam hati kita, dalam hidup kita. Tahu semua. Yang tidak ada terangnya, nah, roh jahat tahu. Oh ini belum percaya. Kenapa? Belum terang. Nah, saya tambahkan, penelitian yang terbaru, karena teknologi terbaru, maka sel sperma yang nano itu yang 1 juta, 10 juta yang bisa dilihat dari. Nah, pertemuan sel telur dengan sperma laki-laki dalam rahim seorang ibu itu di film, di syuting. Dan waktu sel sperma ketemu dengan sel telur, dan
menjadi kehidupan, itu keluar nyala. Itu manusia normal. Jadi waktu ketemu tek dan dia hidup gitu kan, itu nyala terus hilang jadi manusia. Jadi yang dikatakan Mazmur, terang itu ada di dalam hidupku, terang itu terus mengelilingi hidupku dan menjadi manusia itu, terang itu menjadi manusia. Nah, itu terang itu. Nah, sekarang kita kan udah jatuh dalam dosa. Terang itu kan ada, kan di dalam kegelapan. Terus Roh Kudus mulai dibarukan kita. Saya tanya, seterang apakah waktu Roh Kudus mulai dibarukan kita? Jauh lebih terang dari tadi sel sperma kan? Karena itu roh dari Allah. Dan waktu terang itu nyala, mati nggak? Roh itu mati nggak? Nyala dia. Roh kita nyala, Roh Kudus nyala. Dan waktu menyala itu, yang bisa lihat siapa? Roh jahat. Jadi ini pengalaman saya. Kan pernah saya cerita. Beberapa orang kerasukan kan, anak kecil. Saya datang di pintu rumah, bel, tenglong, tenglong gitu kan. Anak itu normal. Setiap kita datang, normal dia. Kok bisa normal? Tahu, karena roh-roh yang menguasai dia, itu lihat kita datang. Minggat dia. Kita nggak ada, datang lagi dia. Datang lagi, minggat lagi dia. Kenapa? Karena dalam anak itu tidak ada terangnya. Maka saya beritahu papa mamanya, kalau anakmu belum percaya pada Kristus, pasti balik. Dan dia harus percaya Tuhan Yesus. Nggak mungkin, pasti balik. Kenapa? Karena jiwanya kosong, masuk dia. Dan kalau balik satu kedua kali, setannya tambah banyak. Betul kan? Nggawa konco. Eh, ikut masuk udah. Itu yang menakutkan kita kan. Ya, oke. Ada 12 sifat kedaulatan Allah ya, yang tadi kita pelajari. Yang pertama berdaulat. Berdaulat itu artinya mengatur segala sesuatu atas kehendak dan keinginan tanpa pengaruh siapapun. Berdaulat itu gitu ya. Nah, satu-satunya pribadi makhluk yang paling bebas dari segala kebebasan dan tidak ada yang mempengaruhinya adalah Tuhan. Jadi kalau kita ngomong free will itu sumbernya dari mana? Jawabannya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan, dan roh Tuhan diberikan pada kita termasuk di dalamnya apa? Free will yang dari Allah diberikan pada kita. Ya, ini ya. Jadi yang kedua tidak berubah, yang sudah kita pelajari banyak, dan tidak pernah gagal. Nah, tidak pernah gagal itu kita buka Yohanes 13 ayat 1. Khotbah perpisahan Tuhan Yesus yang terakhir. Ya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka. Dan ada kata-kata yang sangat penting sekali. Apa itu? Mengasihi sampai pada kesudahannya. Kita bahas sedikit aja ya. Yuk, yuk silakan. Ini ya. Tuh, kok nggak bisa ya? Sebentar, bentar. Saya carinya filenya dulu ya.
Aduh, ini ada gangguan nih. Ada masalah. Oke, ini saya baca dulu. Saya pakai bahasa Yunani ya. Yohanes John 13 chapter 13 verse 1 ya. Before ini ya, perhatikan ayat yang terakhir, yang paling belakang. Ya, perhatikan. Eis telos egapesen autos. Jadi eis telos sampai pada akhirnya telos, pada akhirnya, pada kesudahannya. Nah, istilah alfa dan omega, arke telos, protos, eskatos, itu semua menunjuk pada Kristus. Jadi artinya apa? Sampai pada kesudahannya, artinya adalah sampai pada kematiannya, sampai pada seluruh tenaganya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tenaga, dan nyawanya. Nah, itu sampai pada kesudahannya. Setiap kasih itu selalu sampai pada kesudahannya. Dan jika kasih tidak sampai pada kesudahannya, itu bukan kasih. Kasih selalu sampai pada kesudahannya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih itu tidak berkesudahan, tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Jadi waktu Allah mengatakan aku mengasihi engkau Daud, maka Tuhan menghantar Daud dari dosanya paling dalam masuk ke lembah kekelaman, dosa-dosa perzinahan, pembunuhan, dosa kelicikan, semuanya. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau sampai pada kesudahannya. Apa kesudahannya? Kesudahan seluruh jiwamu yang mati dalam dosa. Satu persatu. Aku tanggung semuanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu, sudah telos. Sudah selesai. Nah, itu artinya estelos. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dalam muridnya, aku akan mengasihi kamu sampai pada kesudahnya. Dan semua orang Kristen, aku mengasihi sampai pada kesudahnya. Sampai pada bukan kronologis waktu. Bukan, oh nanti besok ya. Bukan pada janji manusia. Aku janji sehidup semati dengan engkau. Dan kemudian ada masalah. Masalah ekonomi. Masalah perasaan. Masalah sakit hati. Terus saya tanya, apa makna sampai kesudahnya mengasihi? Artinya, saudara, kita menyiapkan hidup kita, kesabaran kita, dan mau menerima menderita, menerima kelemahan-kelemahan seperti Kristus. Jadi dia mengatakan, aku akan mengasihi engkau sampai kesudahnya. Hai Petrus, Yudas, Thomas, aku mengasihi engkau sampai kesudahnya. Petrus, kamu nyangkali saya, aku tetap mengasihi engkau sampai pada kesudahan. Hidupku, bukan hidupku. Jadi saya mengasihi, kalau suami istri, saya mengasihi istri saya sampai pada kesudahan, bukan kesudahan istri saya, kesudahannya. Kasih Allah. Jadi mengasihi Allah dulu atau mengasihi manusia dulu? Manusia mengasihi Allah atau dulu atau Allah mengasihi manusia dulu? Jawabannya apa? Ya kasih yang sempurna itu yang akan memulai dan akan mengakhiri. Jadi di dalam dunia Kristen, apalagi dunia keluarga Kristen, suami istri, tidak ada kamus bercerai. Kenapa? Ya ini, kasih itu sampai tuntas, sampai akhir, sampai selesai. Terus ada masalah. Terus bagaimana ini? Udah tamat aja lah. Udah kita pisah aja, kita selesai aja. Selesainya bukan kamu menyelesaikan, tapi selesainya pada Tuhan. Petrus tanya, gimana aku menyelesaikan itu Tuhan? Apa menyelesaikan apa? Kalau orang kurang ajar gini gimana? Masa saya ampuni terus? Lo ajarannya hukum Taurat gimana? 7 kali ampuni. 7 kali ya tak hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 sudah, udah cukup. Apakah itu hukum Taurat ajarannya? Enggak, bukan literal. 7 kali itu adalah angka Tuhan, dikehendaki Tuhan, kemauan Tuhan, bukan kemauan saya. Jadi Paulus dikatakan, sampai di Petrus diberitahu oleh Tuhan Yesus, kamu bukan mengampuni 7 kali, 70 kali 7 kali. 70 itu masa, generasi. Menunjukkan bahwa generasi yang selama-lamanya. Dan 7 kali
Itu adalah berjalannya orang dari tembok Yeriko 1 hari, 1 kali, 2 hari, sampai hari ketujuh. Dan hari ketujuh dikatakan 7 kali lagi. Betul kan? Pada hari ketujuh, 7 itu menjadi 7 kali. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu kekuatan yang bisa memisahkan kita. Tembok semuanya ambruk semuanya. Kuasa kegelapan dan terang ilahi itu muncul pada saat apa? Kasih itu tumbuh dalam diri kita. Lampros, kesaksian kita itu yang kuat itu di situ dia kuat. Jadi kalau ada keluarga Kristen, bapak anak bertengkar, disitulah kesaksian hidup kita menyala. Pada waktu anaknya itu, pada waktu anakmu itu kurang ajar, keras kepala, nah di situ terang itu nyala, lampros itu nyala. Kenapa? Sampai pada kesudahannya, aku tetap menantikan kau. Seorang bapak tunggu anak bungsu. Sampai kesudahanmu. Apa kesudahan anak itu? Mati di dalam dosanya dan mengangkat tangan berserah. Nah, itu kesudahan kita. Berserah pada Tuhan. Tuhan Yesus berserah kepada Bapaknya. Nih aku serahkan. Dan kita menyerahkan segala dosa kita. Dan anak sulung itu, anak bungsu itu menyerah. Kenapa menyerah? Aduh, aku mati di sini. Aku ingin kembali pada Bapak. Kesudahan dia di sana. Kesudahan dalam dosanya. Dan Tuhan Yesus kesudahannya apa? Kesudahan dia menyerahkan hidupnya terhadap kehendak Bapaknya. Untuk apa? Menyudahi semua yang kita sudah-sudah semua itu. Kalau dalam bahasanya John Owen, kesudahan itu kematian. Tahu ngerti ya? Jadi saya yang mati dalam dosa saya mati yang dimatikan oleh dosa itu. Kematian yang mematikan saya dimatikan oleh kematian Kristus. Bisa nangkep? Coba diulang. Kematian yang mematikan saya dimatikan oleh kematian Kristus. Terus jadi apa kematian? Ya mati. Matinya mati, artinya hidup. Min itu plus. Kalau mati nggak pernah dimatikan, ya kamu nggak pernah hidup. Thomas Alva Edison itu menemukan teori listrik itu dari mana? Dari firman Tuhan. Blaise Pascal menemukan teori komputer semua yang kita bahasa dasar Pascal ini kan. Blaise Pascal kan. Namanya kan pakai Pascal, bahasa Turbo Pascal kan. Dari mana itu? Dari teori terang itu. 1-0, 1-0, buka tutup. Jadi dulu itu komputer angka itu 1-0, 1-0. Bahasa itu kalau kita lihat di tabel itu dari mana itu? Dia dari Alkitab. Coba lihat. Akulah yang menutup, aku yang membuka, aku yang memberikan hidup dan aku yang memberikan kau kematian. Dan itu kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh Pilatus, kamu tahu nggak? Aku bisa tolong kamu, aku bisa bunuh kamu. Betul kan? Apa dikatakan Tuhan Yesus? Kamu kalau bukan dari Bapakku, nggak bisa kamu. Bahkan pegang saja nggak bisa. Jadi semua orang itu kalau udah apa ya? Nah ini di pelayanan gereja, saya paling paling enak dengan majelis-majelis yang punya kemampuan dan kuasa menghentikan hamba Tuhan. Saya paling paling muak. Kenapa? Siapa yang bisa menghentikan pelayanan kita? Gereja? Enggak. Majelis? Enggak. Penatua? Enggak. Pendeta? Enggak. Dan waktu setiap saya keluar dari gereja, saya beritahu mereka semua, saya keluar dari sini itu bukan karena kamu, bukan karena kamu, tapi karena Allah yang meminta saya berhenti, selesai, saya pindah tempat lain. Dan itu bukan perkara kebetulan, bukan. Itu sudah saya doakan. Dan saya beritahu satu gereja terakhir, kamu minta saya 2 tahun. Karena saya beritahu 2 tahun. 2 tahun kalau kamu nggak berubah, saya menyerah, saya lepaskan. Kenapa? Karena ini bukan yang Tuhan berikan pada saya.
di situ. Oke, berjalan, Pak, berjalan, Pak. Gimana, Pak? Oke, 3 tahun, 5 tahun. Kalau masih bagus, kita terus. Dan kalau sudah 5 tahun gimana? Terserah kamu. Karena kamu sudah tahu semuanya. Pengajaran tentang Yesus sudah tahu semua. Kerajaan Allah sudah tahu. Dan kamu sudah tahu siapa yang memegang dan mengakhiri pelayanan semuanya. Toh akhirnya jatuh lagi dalam apa? Organisasi. Ada keputusan sinode, Pak. Terus ada ini, Pak. Ada umur harus pensiun dan aduh banyak yang lainnya. Arti ujungnya apa? Ya pergilah dari sini gitu. Itu kasarnya kan gitu kan. Dan saya beritahu, kan dari 2 tahun sudah diberitahu, udah 5 tahun sudah diberitahu. Kalau sampai sekarang 12 tahun, 13 tahun, itu sudah anugerah Tuhan sudah berkelimpahan. Jadi saya hadir di sini